Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Basya Putra. Saya dari kelompok 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 3, bagian 2 dan 3-nya. Wanita dalam sosiologi awal. Bersama dengan perkembangan-perkembangan di Universitas Chicago yang sudah diberikan di dalam bagian terdahulu, kadang bahkan selaras dengannya. Dan pada saat yang sama ketika Durkheim, Weber, dan Simmel sedang menciptakan sosiologi Eropa, dan kadang juga selaras dengan mereka, sekelompok wanita yang membentuk jaringan luas dan sangat berkaitan dengan karya para pembaru sosial juga sedang mengembangkan teori-teori sosiologis perintis. Para wanita tersebut antara lain, ini ada Laura Jane Addams, 6 September 1860 sampai 21 Maret 1935. Dia adalah feminis dan internasionalis Amerika Serikat. Dia lahir di Cedarville, Illinois, Amerika Serikat, dan meninggal di Chicago. Dia menerima Nobel Perdamaian pada tahun 1931 dan dibaginya dengan Nicholas Butler. Yang kedua ada Charlotte Perkins Gilman, 3 Juli 1860 sampai 17 Agustus 1935. Dia adalah seorang tokoh feminis, sosiolog, novelis, penulis cerita pendek, puisi, dan non-fiksi. Dosen untuk reformasi sosial yang berasal dari Amerika Serikat. Dia adalah seorang feminis utopia dan panutan bagi generasi feminis di masa depan karena konsep dan gaya hidupnya yang berbeda. Salah satu karya terbaiknya adalah cerita pendek tentang semi-autobiografi yang berjudul The Yellow Wallpaper. Karya tersebut dia tulis bersama dengan Postpartum Psychosis. Yang tiga ada Anna Julia Cooper, 10 Agustus 1858 sampai 20 Februari 1904. Adalah seorang penulis Amerika, pendidik, sosiolog, pembicara, aktivis pembebasan kulit hitam, dan salah satu sarjana Afrika Amerika paling terkemuka dalam sejarah Amerika Serikat. Selanjutnya ada Ida Wells Barnett, 16 Juli 1862 sampai 25 Maret 1931. Merupakan seorang jurnalis wanita keturunan Afrika Amerika sekaligus aktivis hak-hak sipil, kesetaraan ras dan gender pada masanya. Selanjutnya ada Mariana Weber. Mariana Weber adalah tokoh sosiolog wanita dari Jerman dan merupakan istri dari tokoh sosiolog terkenal yaitu Max Weber. Mariana lahir pada 2 Agustus 1870 dan meninggal pada 12 Maret 1954. Mariana banyak melakukan kegiatan sosial dengan menghasilkan beberapa karya berbentuk buku sesuai dengan bidang tekuninya yaitu mengenai sosiologi. Nanti ada Beatrice Potter Webb, tersebut Baroness Pasfield, 22 Januari 1858 sampai 30 April 1943, adalah seorang sosiolog Inggris, ekonom, sosialis, sejarawan pemburuan, dan pembaru sosial. Itu adalah Webb yang menciptakan istilah tawar-menawar kolektif, dan dia adalah salah satu pendiri London School of Economics dan memainkan peran penting dalam membentuk Fabian Society. Mungkin selain Cooper, mereka semua dapat dikaitkan lewat hubungan mereka dengan Jane Addams. Walau sekarang mereka tidak dikenal atau tidak diakui sebagai sosiolog atau teoretis sosiologis, di dalam secara konvensional sosiologi itulah kesaksian yang mengerikan akan kekuasaan politik gender pada masa itu. Kendati teori sosiologis masing-masing wanita tersebut adalah produk saat teoritis individual bila karya mereka dibaca secara kolektif, karya mereka menggambarkan pernyataan teori sosiologis feminis awal dan koheren dan saling melengkapi. Tanda utama teori-teori mereka mungkin sebagian dari tanda ialah yang membuat mereka diabaikan dalam perkembangan sosiologi profesional, yaitu pertama, penekanan pada arti penting pengalaman, kehidupan, dan pekerjaan wanita yang setara dengan laki-laki. Kedua, kesadaran bahwa mereka berbicara dari sudut pandang yang bersituasi dan berwujud, sehingga sebagian besar tidak senada dengan objektivitas angkuh yang dihubungkan oleh teori sosiologis jantan dengan pembuatan teori sosiologis yang otoritatif. Yang tiga, ide bahwa maksud sosiologi dan teori sosiologis adalah pembaruan sosial, yakni tujuannya adalah untuk meningkatkan kehidupan manusia melalui pengetahuan. Keempat, klaimnya bahwa masalah utama untuk ameliorisasi pada masa mereka adalah ketidaksetaraan. Mereka percaya bahwa dalam ilmu sosial, riset adalah bagian dari pelaksanaan teoritis dan aktivitas sosiologi, dan mereka adalah para inovator metode ilmu sosial sangat kreatif. Ketika disiplin sosiologi yang sedang berkembang dan meminggirkan para wanita itu dalam kedudukan mereka sebagai sosiolog dan teori sosiologis, metode-metode riset
Mereka kerap dimasukkan ke dalam praktik-praktik sosiologi itu sendiri. Sambil menjadikan aktivitas mereka sebagai alasan untuk mendefinisikan para wanita tersebut sebagai bukan sosiolog. Oleh karena itu, mereka lebih dikenang sebagai aktivis sosial dan para pekerja sosial dari pelaksanaan teoritis dan aktivis sosiologi, dan mereka adalah para inovator ketimbang sebagai sosiolog. Warisan mereka adalah suatu teori sosiologis yang merupakan panggilan untuk bertindak dan juga berpikir. Lalu bagian 3, W.B. Du Bois dan teori ras. William Edward Burgon Du Bois, 23 Februari 1868 sampai 27 Agustus 1963. Adalah seorang pakar sosiologi, sejarawan, aktivis hak sipil, dan penganut gerakan Pan-Afrikanisme, penulis dan pengarang dari Amerika Serikat. Dalam sosiologi, reputasi Du Bois banyak didasarkan pada studi empirisnya, De Philadelphia Negro, 1899 sampai 1996. Tersebut dilakukan sendirian oleh Du Bois, dan meskipun dia memakai banyak metode, studi itu dikenal paling baik sebagai etnografi perintis. Selama karirnya yang panjang, Du Bois menulis gudang buku, artikel, dan editorial, tetapi sebagai segelintir secara langsung jelas sebagai teori. Akan tetapi dalam karyanya ada teori khususnya dalam beberapa usaha autobiografisnya yang unik. Yang paling kenal dengan The Soul of Black Folk, Du Bois 1803-1996, yang memungkinkan ia mengembangkan teori-teori teoritis yang menarik di dalam konteks perenungan atas kehidupannya sendiri. Lalu ada teori ras. Semua tercakup mendalam di dalam minatnya pada ide ras, yang dianggap merupakan pemikiran sentral seluruh sejarah, dan garis warna yang ia lihat ditarik melintasi bukan hanya Amerika Serikat, melainkan banyak bagian dunia. Salah satu ide-ide teoritisnya yang paling banyak kenal ialah veil atau kudung, yang menciptakan pemisahan atau rintangan yang jelas antara orang Amerika keturunan Afrika dan orang kulit putih. Gambarannya mengenai kudung bukan tembok, tetapi tepat berupa bahan tipis yang berpori. Melaluinya masing-masing ras dapat melihat satu sama lain, tetapi kudung itu juga berfungsi untuk memisahkan ras-ras itu. Ide teoritis intinya yang lain adalah double consciousness atau kesadaran ganda, suatu perasaan akan keduaan, tunas, atau suatu perasaan di kalangan orang Amerika keturunan Afrika melihat dan mengukur dirinya melalui mata orang lain. Tidak ada teori masyarakat yang lengkap dalam karya Du Bois, tetapi ada serangkaian ide teoritis tentang ras dan hubungan-hubungan ras di Amerika Serikat dan dunia. Seiring dengan munculnya teori multikultural dan feminis pada tahun-tahun belakangan, fokus Du Bois pada ras dan pandangannya atas dunia dari perspektif orang Amerika keturunan Afrika telah menarik banyak hal dan pengagum. Dan yang lebih penting lagi, para pemikir yang membangun berlandasan ide-ide, perspektif dan komitmen perintisnya. Ya, sekian dari pembicaraan saya tentang wanita dalam sosiologi dan W.B. Du Bois dan teori rasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.